Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, untuk mengefisienkan waktu, yang saya hormati Bapak Takdir selaku dosen mata kuliah aspek hukum ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Cahyani dengan NIM 2204010018, Program Studi Ekonomi Syariah 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen. Baik, langsung saja ke materi. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, memberi perlindungan kepada konsumen. Berikutnya kita masuk ke dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimum. Ada beberapa dasar hukum di Indonesia yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke materi asas dan tujuan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini biasa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Selanjutnya, asas perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada 5 asas perlindungan konsumen, diantaranya yang pertama asas manfaat. Maksud asas manfaat di sini untuk mengamankan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan kepentingan usaha dengan keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Asas ini dimaksud agar partisipasi keseluruhan rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan para pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Berikutnya yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam artian material maupun spiritual. Selanjutnya yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang terakhir, asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif dan pemakaian barang dan jasa. Serta yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Materi selanjutnya, hak dan kewajiban konsumen. Hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar,
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah 1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beretikat baik dalam mengikuti transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, hak produsen, pelaku usaha atau wirausahawan. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PK adalah 1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Selanjutnya, kewajiban produsen. 1. Beretikat baik dalam kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur untuk mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kesadaran konsumen bahwa mereka memihak tentang perlindungan hukum atas mereka harus memperdayakan kualitas pendidikan yang layak, mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta mengetahui akan hak-hak serta kewajiban mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.